wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan yang pastinya selalu semangat. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Rosi. Hari ini Ustadzah akan mengajak kalian untuk membahas soal PTS Matematika yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan alat tulisnya jika ada yang perlu dicatat. Dan mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah anak-anak, mari kita bahas soalnya satu persatu. Sambil kalian ingat-ingat ya apa jawaban kalian kemarin. Dari soal yang pertama, hasil dari bilangan di bawah ini adalah, kalian masih ingat, dalam satu blok itu yang pertama adalah ratusan ya. Jadi balok ratusannya berjajar ke belakang ada 1, 2, 3, 4. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 adalah 400. Iya, jadi yang A sudah pasti salah ya. Jadi ada 400 dari balok ratusannya. Kemudian ditambah, kita hitung balok puluhan. Balok puluhannya berjajar ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya adalah 50 ya. Kemudian kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi bisa ditulis 400 ditambah 50 ditambah 4, hasilnya adalah 454. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Pada bilangan 635, angka 3 menempati nilai tempat titik-titik. Kita identifikasi dari depan ya. Kalau ada 3 bilangan berarti yang paling depan adalah ratusan. Iya, jadi yang angka 6 itu adalah 6 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 5 satuan. Jadi angka 3-nya itu menempati nilai tempat puluhan ya. Nilainya adalah 30. Yang B jawabannya. Kemudian soal selanjutnya 417. Dibaca titik-titik itu terdiri dari 400-an ditambah 1 puluhan ditambah 7 satuan. Kita lihat yang A, 417. Ya, kurang sesuai ya, atau salah. Yang B, 417 juga kurang tepat. Yang C, 417. Iya, jawabannya yang C. Jadi angka 1 puluhan ditambah 7 satuan itu dibacanya 17, bukan 1/7 ya. Jawabannya yang C. Kemudian lambang bilangan dari 109 adalah titik-titik. Yang A kita baca itu ada 190, yaitu dibaca 190. Jadi yang A salah. Yang B 109. Iya, ini jawabannya yang B. Karena puluhannya tidak ada, puluhannya adalah 0. Yang C 109 itu bukan dibaca 109 ya, itu kalau 4 angka itu adalah ribuan. Bacanya 1009 yang C. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kemudian 243 titik-titik 232. Simbol yang tepat untuk mengisi soal perbandingan di samping adalah, jadi kita disuruh membandingkan. Yang A itu artinya lebih dari, yang B itu kurang dari, yang C itu sama dengan. Cara membandingkannya kita lihat dari yang paling depan dulu, dari angka ratusan. Di situ angka ratusannya ada 200 dan 200.
berarti sama, masih sama, belum bisa kita bandingkan. Kita lihat kemudian selanjutnya dari angka puluhan. Angka puluhannya ada 4, yang depan, yang belakang adalah 3. Karena sudah berbeda, jadi sudah bisa kita bandingkan. 4 dan 3 itu kira-kira lebih banyak, lebih dari, atau kurang dari ya? Iya, jawabannya yang betul adalah lebih dari. Jadi 243 itu lebih dari 232. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, urutan bilangan dari yang terkecil adalah, jadi kita lihat dulu ya, kita bandingkan dari ratusannya. Di situ ratusannya 3 sama, jadi belum bisa kita bandingkan dari ratusan. Kita lihat dari puluhan. Ada 4, 3, 5. Nah, itu sudah bisa kita lihat ya. Jadi yang paling kecil adalah angka 3 dulu, berarti 334, 334, kemudian 343, dan yang terakhir 354. Jadi kita lihatnya dari puluhannya. Puluhannya sudah urut ya, dari yang terkecil 3, 4, 5, 334, 343, dan 354. Soal selanjutnya, ini kebalikannya ya. Kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Seperti cara yang pertama tadi, kita bandingkan dari angka ratusannya dulu. Di situ kita lihat 439, 449, dan 426, angka ratusannya ada 444. Berarti masih sama. Kalau masih sama, kita lihat angka puluhannya. Di situ angka puluhannya ada 3, 4, dan 2. Sudah berbeda ya. Jadi sudah bisa kita bandingkan. Kita cari dulu mana yang terbesar, 3, 4, atau 2. Iya, 4. Berarti diawali dengan 449. Yang A itu sudah pasti salah ya. Tinggal C dan B. Setelah 449, iya, 439, dan yang terakhir 426. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, Sita memiliki 236 pita warna biru. Dibelikan lagi oleh ibunya 148 pita warna, ini sudah kurang nulisnya ya. Kita buat warna merah aja ya. Dibelikan lagi oleh ibunya 148 pita warna merah. Berapa semua pita yang dimiliki Risa? Itu adalah soal penjumlahan. Berarti antara A dan C. Yang B itu pengurangan, sudah pasti salah ya. Tinggal kita hitung 236 ditambah 148. Kita bisa menggunakan cara susun pendek ya. Kita hitung dari belakang. 6 ditambah 8 ada 14, ditulis 4. Menyimpan 1 ya, 1 ditambah 3 ada 4, 4 ditambah 4 ada 8, kemudian 2 ditambah 1 ada 3. Jadi jawabannya 384 yang A. Soal selanjutnya, ayah membeli balon untuk pesta ulang tahun Desi sebanyak 585 balon. Setelah dipasang, 152 balon pecah. Berapa sisa balon yang belum pecah? Nah, kalau yang ditanyakan sisa itu sudah pasti soal pengurangan ya. Soal pengurangan, jadi yang A itu sudah pasti salah. Kita lihat yang B dan C. 585 dikurangi 152, berarti jawabannya yang B ya. Yang C itu sudah pasti salah karena kebalik 125. Di soalnya 152. Kemudian kita hitung 585 dikurangi 152 menggunakan cara susun pendek. Kita peroleh hasilnya adalah 433. Selanjutnya, banyak donat di toko mula-mula adalah 339 donat. Hari ini terjual sebanyak 126 donat. Kalau terjual itu berarti dikurangi ya.
dikurangi 126, kemudian datang lagi untuk persediaan sebanyak 125 donat. Jadi kalau datang lagi itu berarti ditambah. Berapa banyak donat di toko sekarang? Kita cari ya soalnya dulu. 339 dikurangi 126 ditambah 125. Iya, jawabannya yang B. Kenapa yang C salah? Karena itu angkanya kebalik ya. Di situ bukan 125, itu ada 152. Setelah kita hitung menggunakan cara susun pendek, hasilnya adalah 338 yang B. Sekarang kita lanjutkan soal perkalian. Bentuk perkalian sesuai gambar adalah di situ ada 2 piring. Satu piringnya masing-masing berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah jeruk. Jadi di situ bisa kita tulis 6 ditambah 6. Lah, bentuk perkaliannya karena 6 ditambah 6 berarti 6-nya itu berulang sebanyak 2 kali. Kita tulis 2 kali 6. Hasilnya adalah 12 yang B. Bentuk penjumlahan berulang dari perkalian 4 kali 7 adalah 4 kali 7 berarti 7-nya berulang atau berjejer sebanyak 4. Berarti tinggal yang A dan C. Kita hitung yang A 1, 2, 3, 4. Iya. Berarti jawabannya yang A. 7-nya berjejer sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 28. Kemudian Edo mempunyai 3 kotak kelereng. Tiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa banyak kelereng seluruhnya? Kira-kira soal pembagian atau perkalian? Ayo. Iya, itu adalah soal perkalian. Ya, jadi ada 3 kotak kelereng berisi 9 kelereng setiap kotaknya. Jadi ditulis 9 ditambah 9 ditambah 9. Atau 9-nya berulang sebanyak 3 kali. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 kali 9. Hasilnya adalah 27. Jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil perkalian berikut yang benar adalah titik-titik. Yang A 10 kali 1 hasilnya 10. Iya, ini betul. Bilangan berapapun kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh lain, 5 kali 1 sama dengan 5, 6 kali 1 sama dengan 6, 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang B itu kenapa salah? Karena 10 kali 0, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi yang B salah. Kemudian yang C juga salah. Jawabannya yang A. Kemudian masih soal perkalian. Bentuk perkalian sesuai gambar adalah di situ ada apel yang berjejer berbaris-baris ya. Satu baris apelnya itu ada 3 berjejer, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya berulang sebanyak 6 kali. Jadi ditulis 6 kali 3. Jawabannya berarti antara yang A dan C. Sekarang kita hitung 6 kali 3. Hasilnya adalah 18 yang C. Kemudian bentuk pengurangan berulang dari 12 dibagi 4 adalah ini kita sudah masuk soal pembagian ya. Pembagian adalah pengurangan berulang, jadi dikurangi sampai nanti ketemu hasilnya adalah 0 ya. Jawabannya adalah 12 dikurangi 4 itu ada 8, 8 kurangi 4 hasilnya ada 4, 4 kurangi 4 hasilnya 0. Jadi sudah pasti jawabannya yang A, karena jawabannya 12 bagi 4 itu ada 3. Hubungan perkalian dan pembagian yang benar adalah yang A kita lihat 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Karena 21 kali 7 sama dengan 3, yaitu salah. Yang B 21 dibagi 3 sama dengan 7 karena 7 kali 3
sama dengan 21. Ini yang betul. Yang C, 21 dibagi 3 sama dengan 7, karena 3 kali 7 sama dengan 12, itu juga kurang tepat ya. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, 18 dibagi 2 itu hasilnya 9, kemudian dibagi dengan 3 hasilnya 3. Jadi untuk pembagian 3 bilangan itu seperti yang saya bilang, dihitung 2 angka dari depan dulu, setelah itu dibagi dengan angka selanjutnya. Di situ kita peroleh angka 3, berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. Pak Guru membagikan 20 lembar kertas kepada 4 kelompok siswa. Berapa banyak kertas yang diterima setiap kelompok siswa? Itu adalah soal pembagian ya. Yang A itu berarti sudah pasti salah. 20 dibagi 4 dikurangi 4 secara terus-menerus sampai hasilnya 0, nanti berarti kita ketemu hasilnya adalah 5. Soal yang terakhir, pembagian berikut yang hasilnya adalah 2. Kita coba-coba lagi ya. Yang pertama, 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 dulu, itu hasilnya adalah 8 ya. Kalau sudah ketemu 24 dibagi 3 itu 8, kemudian dibagi lagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti yang A itu salah karena hasilnya bukan 2 ya. Kemudian yang B, kita coba yang B. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Iya, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadi bukan itu jawabannya. Sekarang kita coba yang C. 20 dibagi 5, kita bagi 20 bagi 5 itu hasilnya ada 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang C. Nah anak-anak, itu tadi adalah 20 soal PTS Matematika yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti silahkan kalian ingat-ingat apakah jawaban kalian kemarin sudah betul. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.